Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sangi Amirul Al-Azhar dengan NIM S1S1 20049. Di sini saya akan menjelaskan dua materi mengenai mata kuliah aljabar linear. Yang pertama adalah sistem persamaan dua variabel. Sistem persamaan linear dapat ditemukan di hampir semua cabang ilmu pengetahuan di bidang ilmu ukur, bidang ekonomi, teknik listrik, dan lain sebagainya. Suatu sistem linear yang mempunyai satu dan hanya satu penyelesaian untuk setiap sisi kanan dan fokus pada sistem yang mempunyai jumlah persamaan tepat dengan jumlah variabelnya, yakni untuk matriks yang koefisiennya A dapat diinverskan. Dua metode menyelesaikan sistem persamaan dua variabel. Yang pertama yaitu metode eliminasi. Metode eliminasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk memecahkan atau mencari himpunan penyelesaian suatu sistem persamaan dua variabel dengan cara menghilangkan atau mengeliminasi salah satu variabelnya. Jika variabelnya X dan Y, untuk menentukan variabel X, itu kita harus mengeliminasi variabel Y terlebih dahulu. Atau sebaliknya, bila kita ingin mencari variabel Y, maka kita harus menghilangkan atau mengeliminasi variabel X terlebih dahulu. Perlu diingat, untuk mengeliminasi variabel, harus variabel tersebut memiliki koefisien yang sama. Jadi, jika koefisien variabelnya belum sama, maka terlebih dahulu kita harus menyamakan koefisiennya dengan cara mengalihkannya ataupun membagikannya. Kemudian baru kita bisa menentukan variabel yang lain yang akan ditentukan. Jadi dalam metode eliminasi Anda atau kita memerlukan dua kali dalam mengeliminasi variabelnya. Contohnya, diberikan soal, tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan berikut dengan menggunakan metode eliminasi jika X dan Y variabel pada himpunan bilangan real. Persamaan pertama yaitu X tambah Y sama dengan 1, dan persamaan kedua yaitu X tambah 5Y sama dengan 5. Penyelesaian. Langkah pertama itu kita mengeliminasi variabel Y. Untuk mengeliminasi variabel Y, ingat koefisiennya itu harus sama, sehingga persamaan X dan Y sama dengan 1 dikalikan 5. Dan persamaan X tambah 5Y sama dengan 5 itu dikalikan 1. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Setelah itu, persamaan yang telah didapat itu kita kurang, menghasilkan 4X tambah 0 sama dengan 0. X-nya adalah 0. Langkah kedua, itu kita harus mengeliminasi variabel X. Sama seperti langkah pertama, tidak perlu menyamakan koefisiennya untuk mengeliminasi variabel X karena koefisiennya sudah sama. Maka kita langsung mengurangkan kedua persamaan tersebut menjadi 0 tambah min 4Y sama dengan min 4. Jadi Y sama dengan 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 0,1. Yang kedua adalah metode substitusi. Metode substitusi merupakan suatu metode yang digunakan untuk menentukan himpunan penyelesaian suatu sistem persamaan linear dua variabel dengan cara mengganti atau mensubstitusi salah satu variabelnya. Jika variabel X dan Y, untuk menentukan variabel X kita harus mensubstitusi variabel Y terlebih dahulu, ataupun sebaliknya. Bila kita ingin mencari variabel Y, maka kita harus mengganti variabel X terlebih dahulu. Misalnya, kita akan mencari himpunan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel berikut. 3X tambah Y sama dengan 4 dan min X tambah 2Y sama dengan 1. Dengan menggunakan metode substitusi, kita harus mengubah terlebih dahulu salah satu persamaan tersebut menjadi persamaan yang ekuivalen dengan persamaan sebelumnya. Contohnya, kita diberikan soal 4X tambah Y sama dengan min 9 dan persamaan keduanya X tambah 2Y sama dengan 10. Ubah salah satu variabel menjadi persamaan ekuivalen, yakni X tambah 2Y sama dengan 10 menjadi X sama dengan 10 kurang 2Y. Substitusikan ke persamaan lainnya, maka 4X tambah Y sama dengan min 9 menjadi X-nya tadi adalah 10 kurang 2Y. Jadi 4 kali 10 kurang 2Y tambah Y sama dengan min 9. Jadi 40 kurang Y tambah 40 kurang 8Y tambah Y sama dengan min 9. Jadi setelah itu min 7Y sama dengan min 49. Y sama dengan min 49 dibagi 7. Hasilnya adalah 7.
Setelah kita mendapatkan persamaan yang pertama, kita substitusikan persamaan yang pertama itu ke persamaan yang kedua. Atau mohon maaf, ke salah satu persamaannya atau ke salah satu persamaan. Kita di sini memilih persamaan kedua. Jadi X sama dengan 10 kurang 2Y. 10 kurang 2Y, selanjutnya X sama dengan 10 kurang 2. Y-nya tadi adalah 7. Jadi Y-nya kita ganti menjadi 7. Jadi X sama dengan 10 kurang 14. Jadi X sama dengan min 4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 4,7. Metode yang ketiga adalah metode gabungan atau metode eliminasi dan substitusi. Dalam metode ini, nilai salah satu variabel terlebih dahulu dicari dengan metode eliminasi. Selanjutnya, nilai variabel ini disubstitusikan ke salah satu persamaan sehingga diperoleh variabel yang sama. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan dua variabel berikut dengan menggunakan metode gabungan jika X dan Y adalah anggota bilangan real. Yaitu persamaan pertama X tambah Y sama dengan 7 dan persamaan kedua X kurangi sama dengan 3. Jadi eliminasi salah satu variabelnya, misalnya variabel X, maka 2X tambah Y sama dengan 7, 3X tambah Y, 3X kurangi sama dengan 3 ditambah menghasilkan 5X tambah 0 sama dengan 10 dan 5X sama dengan 10. Jadi X-nya sama dengan 2. Setelah itu substitusikan nilai X sama dengan 2 ke salah satu persamaan. Bisa persamaan pertama dan persamaan kedua. Di sini kita mensubstitusikannya ke persamaan 2X tambah Y sama dengan 7. Sehingga diperoleh 2X tambah Y sama dengan 7. 2 kali X-nya tadi 2. Jadi 2X kali 2 kali 2 tambah Y sama dengan 7. Jadi 4 tambah Y sama dengan 7. Jadi Y-nya sama dengan 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2,3. Dan terakhir adalah metode grafik. Penyelesaian sistem persamaan dua variabel dengan menggunakan metode grafik adalah titik potong kedua garis dari persamaan linear penyusun. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan X tambah Y sama dengan 5 dan X kurangi sama dengan 1 untuk X dan Y dan R dengan menggunakan metode grafik. Penyelesaiannya, tentukan terlebih dahulu titik potong untuk garis-garis pada persamaan sistem persamaan dengan sumbu-sumbu koordinat seperti berikut. Untuk garis X tambah Y sama dengan 5 dapat dilihat di tabel ini. Setelah itu titik potong sumbu X syarat Y sama dengan 0, yaitu X tambah Y sama dengan 5. X tambah 0 sama dengan 5, X-nya adalah 5. Jadi titik potongnya adalah 0,5. Titik potong pada sumbu Y syarat X adalah X tambah Y sama dengan 5, 0 tambah Y sama dengan 5, dan titik potongnya adalah 0,5. Untuk garis X tambah X kurang 1 sama dengan X kurangi sama dengan 1 dapat dilihat pada tabel ini. Titik potong sumbu X syarat Y sama dengan 0. X kurangi sama dengan 1, X kurang 0 sama dengan 1, X sama dengan 1. Jadi titik potongnya adalah 1,0. Titik potong sumbu Y syarat X sama dengan 0, X kurangi sama dengan 1, X kurangi sama dengan 1, jadi 0 kurangi sama dengan 1, Y sama dengan min 1. Jadi titik potongnya adalah 0,-1. Berdasarkan hasil di atas, kita dapat menggambar grafik seperti berikut ini. Dapat dilihat pada grafik ini. Yaitu materi yang kedua adalah vektor cross product. Sebuah vektor memiliki magnitude atau magnitude dan arah. Seperti pada gambar ini. Dua vektor dapat dikalikan menggunakan perkalian silang. Misalnya ini ada vektor A dan vektor B. Produk silang A kali B dari dua vektor adalah vektor lain yang berada pada sudut siku-siku keduanya. Pada gambar yang dapat dilihat, jika vektor A kali vektor B, maka akan menghasilkan vektor yang menghasilkan sudut siku-siku, yaitu vektor A kali B. Dan semua itu terjadi dalam 3 dimensi. Ketika kita menghitung vektor kami dapat menghitung produk silang dengan cara ini, yaitu A kali B sama dengan
panjang vektor A kali panjang vektor B sin theta kali N, di mana A adalah besar atau panjang vektor B, dan panjang vektor B adalah besar vektor B. Theta adalah sudut antara A dan B, dan N adalah vektor satuan pada sudut siku-siku ke A dan B. Jadi, panjangnya adalah panjang suatu kali panjang B kali sinus sudut antara A dan B. Kemudian, kita mengalihkan dengan vektor N, sehingga mengarah ke arah yang benar, atau pada sudut siku-siku ke A dan B. Atau kita bisa menghitungnya dengan cara ini. Ketika A dan B dimulai pada titik asal 0,0,0, maka produk silang akan berakhir pada yang pertama, CX sama dengan AY dikali BZ dikurang AZ kali BY. Yang kedua, CY sama dengan AZ dikali BX dikurang AX dikali BZ. Yang ketiga, CZ sama dengan AX kali BY dikurang AY kali BZ. BX dapat dilihat pada gambar ini. Contohnya, hasil perkalian antara A sama dengan dalam kurung 2,3,4 dan B sama dengan dalam kurung 5,6,7. Yang pertama, CX sama dengan AY kali BZ dikurang AZ kali BY sama dengan 3 kali 7 kurang 4 kali 6 menghasilkan min 3. Yang kedua, CY sama dengan AZ kurang BX dikurang AX kurang BZ sama dengan 4 kali 5 dikurang 2 kali 7 menghasilkan 6. Yang ketiga adalah CZ sama dengan AX dikali BY dikurang AX dikali BX sama dengan 2 kali 6 dikurang 3 kali 5 sama dengan min 3. Jadi jawabannya adalah A kali B sama dengan dalam kurung min 3,6, min 3. Perkalian silang bisa menunjukkan ke arah yang sepenuhnya berlawanan dan masih berada pada sudut siku-siku kedua vektor lainnya. Jadi kita memiliki yang dinamakan aturan tangan kanan, di mana dengan tangan kanan kita arahkan jari telunjuk kita ke sepanjang vektor A dan jari tengah kita di sepanjang vektor B, itu akan menghasilkan perkalian silang menuju ke arah ibu jari kita yang dapat dilihat pada gambar ini. Itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan untuk materi sistem persamaan linear dan vektor cross produk. Mohon lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.